Apa akibatnya jika orang selalu mendengar narasi negatif dalam hidupnya? Akibatnya apa sih Pak Daud? Ketika narasi negatif itu kita dengar ada di lingkungan kita, pasti akan membentuk pribadi kita sebagai orang yang negatif. Orang selalu menebar negatif, kebencian-kebencian, lama-lama akal sehatnya hilang. Karena dia selalu akan memandang orang lain dari sudut pandang negatif. Ada orang kemudian mengungkapkan berita-berita yang negatif menakutkan. Saya berharap tidak terjadi dalam gereja. Tetapi bisa juga mempengaruhi gereja. Sehingga gereja kemudian menjadi takut. Jadi bukan hanya takut, menjadi pengecut. Hai Hack Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo, masih dalam acara Hack Show Semakin Berakal Semakin Beriman. Kali ini saya ditemani oleh Pendeta Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isal Masih Galunggung, Bandung. Halo Pak Daud, apa kabar? Kabar baik. Iya Pak Daud, kali ini kita akan menyapa para subscriber kita dan penonton kita di Hack TV channel dan para pendengar kita di Hack Radio di Spotify. Silahkan menyapa mereka Pak Daud. Saudaraku, saya berharap hari ini saudara dalam kondisi sehat, dan tetap saya berharap ke depan saudara juga tetap sehat, sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari. Amin. Amin. Pak Daud, episode kali ini kita akan membahas soal narasi negatif dan bagaimana gereja itu menyikapinya. Jadi judul podcast kita pada siang hari ini saya beri judul Gereja Melawan Narasi Negatif. Begini Pak Daud, ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu cenderung tertarik pada hal-hal yang negatif. Nah, benarkah itu? Dan bagaimana hal ini dijelaskan secara ilmu pengetahuan, yaitu berkaitan dengan fenomena evolusioner dan bagaimana dari sudut pandang secara rohani ini dijelaskan. Baik Pak Yunus, pertanyaan yang berat ya, tapi saya coba untuk menjawab sesuai dengan kompetensi yang saya punya. Yang pasti saya memulai dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwa kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu keunggulan kita bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Nah, jadi kalau hari-hari ini kita diliputi oleh sikap negatif, cara bereaksi secara negatif, itulah kita sebenarnya. Karena itu berjalan seperti yang dikatakan oleh Aristoteles tadi. Nah, saya ingin mengutip kembali apa yang dikatakan juga oleh Sigmund Freud, bahwa sebenarnya kita itu selalu ada tersembunyi di dalam alam bawah sadar kita. Jadi yang kita tampilkan itu kadang-kadang bisa saja sebuah kepalsuan. Justru kita menjadi diri kita di saat kita menghadapi sesuatu, dan cara bereaksi kita itulah kita. Nah, tetapi memang yang paling tepat untuk menjawab adalah dari aspek ilmu jiwa psikologi, yang bisa menjelaskan secara rinci kira-kira cara kerja otak itu bagaimana sampai kok kelihatannya hal-hal negatif itu lebih gampang diterima, lebih gampang kemudian di-share dan seterusnya. Dalam pemahaman saya yang terbatas, tentu betul yang dikatakan beberapa ahli bahwa mengapa cenderung orang itu lebih senang dengan hal-hal yang negatif. Pertama, karena itu secara simptomatis gambaran saya, itu reaksi ontologis, reaksi natural dari kita, mekanisme tubuh kita, karena kita itu selalu struggle for life. Kita itu selalu ingin berjuang untuk hidup. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita akan pertahankan. Karena itu ketika ada ancaman-ancaman yang berbau negatif tadi, itu cepat sekali. Itu aspek ontologi. Saya memberikan contoh, misalnya suatu saat Pak Yunus jalan di kegelapan malam. Tiba-tiba Pak Yunus lihat ada gerombolan anak muda, mungkin mereka gak mandi, wajahnya sangar-sangar. Kan yang ada dalam pikiran kita, mereka ini pasti nakal-nakal dan ingin membunuh kita. Dan itulah fakta yang saya sebutkan tadi sebagai aspek ontologis, ya memang natural kita begitu. Yang kedua, bahwa pertimbangan untung rugi itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita sejak kecil. Jadi kalau ada teman yang baik, kita pengen berteman. Kalau yang jelek, kita nggak pengen berteman. Nah, akhirnya yang ada dalam pikiran kita adalah orang-orang yang memang menyenangkan sesuai dengan keinginan kita, yang menguntungkan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kelihatan orang tipenya begini, kita nggak suka, itu otomatis penolakannya. Itu kalau dari aspek yang kedua tadi. Lalu yang ketiga, memang karena kita dibentuk dalam situasi masyarakat Pak Yunus.
Jadi kalau masyarakat kita, lingkungan sosial kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, cenderung hoax, maka kita akan gampang terpengaruh. Nah, saya memberikan contoh lagi, misalnya dari aspek neurologi, itu cabang dari ilmu kedokteran. Dia mengatakan begini, mengapa hal-hal negatif itu cepat untuk diterima oleh kita? Karena dia mengatakan bahwa otak ini ada dua, namanya otak emosional dan otak rasional. Otak emosional itu memang bergerak lebih cepat. Jadi dia menanggap sesuatu lebih cepat. Kalau ada yang tadi negatif pasti dia cepat, bergerak dengan cepat. Sedangkan otak rasional ini memang agak lama. Makanya kalau kita mendapat penjelasan dari seorang profesor mungkin cukup lama. Tapi ketika profesor marah, kita langsung tangkap karena aspek tadi. Nah, itu seumpama begini. Jadi sebenarnya sampai pada titik ini dalam aspek neurologi tidak keliru. Jadi misalnya Pak Yunus sedang berjalan, tiba-tiba ketemu ular. Kalau Pak Yunus menggunakan otak rasional, kan Pak Yunus harus menganalisa dulu kan, wah ini nanti ularnya akan ke sana, tahu-tahu kita udah digigit. Jadi pada titik tertentu otak emosional ini juga penting, hanya memang kita perlu hati-hati. Nah, kalau pertanyaan Pak Yunus tadi berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya kerohanian menjawab, tentu itu jauh lebih tepat bagi saya untuk menjawab. Saya mau mulai dengan mengatakan bahwa sebenarnya manusia pada umumnya itu memiliki 4 dimensi kehidupan. Ini kalau dari aspek kerohaniannya, 4 dimensi kehidupan. Yang pertama adalah dimensi fisik. Dimensi fisik itu artinya bahwa pribadi orang itu harus sehat, istirahatnya cukup, dia berolahraga dengan baik, dia asupan vitamin nutrisi yang banyak, itu sangat menolong cara berpikir seseorang. Jadi kalau asupan vitaminnya kurang berolahraga, istirahatnya itu cepat menstimuli orang untuk berpikir negatif. Jadi kalau dari sudut pandang itu gereja selalu mengingatkan jemaat-jemaat jaga fisikmu, apalagi di masa pandemi ini ya, Pak Yunus. Itu dari dimensi fisik. Kalau dari dimensi spiritual jelas. Seseorang itu dinilai dari aspek rohaninya. Jadi kerohanian itu bagaimana cara ngukur? Karena sampai sekarang ini tidak ada seorang pun yang bisa mengukur kadar kerohanian seseorang. Dia membaca Alkitab, dia datang ke gereja pun belum tentu kerohaniannya baik. Selalu kan ada implikasinya. Ketika orang berdoa, orang membaca firman, kelakuan dia tiap-tiap hari pasti baik. Nah, sampai pada tahap ini saya katakan bahwa itu adalah aspek terdalam. Dan ketika orang betul-betul misalnya menggunakan formasi spiritual yang baik, dia berdoa, tertib beribadah, itu juga akan membentuk cara berpikir dia. Jadi cara bereaksi dia itu ditentukan oleh aspek spiritual juga Pak Yunus. Kalau dia yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya yakin dia akan bereaksinya secara negatif. Itu secara alamiah. Yang ketiga adalah dimensi mental. Artinya tadi saya katakan bahwa kalau lingkungan kita itu semua berbicara tentang hoax, berbicara tentang negatif, berbicara tentang kematian, itu juga yang akan membentuk kita. Atau misalnya tergantung yang kita baca. Kalau yang kita baca itu kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, seksual, itu yang akan membentuk kita. Jadi ketika kita bereaksi secara kasar, secara negatif, kalau dari tinjauan mental berarti memang mentalnya dia tidak pelihara dengan baik. Dan yang keempat saya sebutkan sebagai dimensi sosial. Bahwa kita hidup dalam lingkungan sosial. Orang beda pendapat, beda latar belakang, beda konsep. Tapi sebenarnya semuanya tujuannya untuk membangun sebuah peradaban. Anehnya ada orang yang menolak lingkungan seperti itu. Bagaimana caranya lingkungan yang baik yang bisa membentuk cara kita untuk berpikir positif adalah dengan kita mengikuti aturan. Makanya ada yang mengatakan begini, siapa kamu itu tergantung dari siapa dengan siapa Anda bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang auranya positif, saya yakin akan membentuk kita. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Stan Toller ya. Dia seorang penulis yang sangat antusias dalam hal soal membangun bagaimana pribadi yang kokoh. Dia berkata begini Pak Yunus, pikiran menjadi pendirian, pendirian menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan. Karena itu kunci mengendalikan hidup kita adalah dengan mengendalikan pikiran kita. Kalau pikiran kita dikuasai oleh negatif, itu juga yang akan kita kerjakan. Sebaliknya demikian. Begitu Pak Yunus.
Iya, ini masih berlanjut dari pertanyaan pertama. Apa akibatnya jika orang selalu mendengar narasi negatif dalam hidupnya? Akibatnya apa sih Pak Daud? Kalau pertanyaan Pak Yunus demikian, saya kira hampir semua orang mungkin jawabannya sama dengan saya ya Pak Yunus, bahwa ketika narasi negatif itu kita dengar ada di lingkungan kita, pasti akan membentuk pribadi kita sebagai orang yang negatif. Jadi cara bereaksi kita negatif karena memang kita hidup dalam lingkungan seperti itu. Nah, saya coba memberikan contoh. Misalnya, orang yang selalu mengatakan soal negatif, dia berpikir soal negatif, dia akan mengatakan soal negatif. Dia selalu punya impian untuk memberi pengaruh negatif kepada orang lain. Ini misalnya dalam terminologi politik yang saya selalu katakan. Misalnya orang selalu menebar negatif, kebencian-kebencian, lama-lama akal sehatnya hilang. Karena dia selalu akan memandang orang lain dari sudut pandang negatif. Nah, kalau kita belajar psikologi, ini modal bekal kita waktu kita kuliah di seminari dulu ya. Kan ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya di dalam diri setiap orang itu memiliki ketakutan-ketakutan tertentu. Gak ada seorang pun yang berani 100% menghadapi kehidupan ini, tidak ada. Makanya diterjemahkan ada 9, ada 10, ada 7 fobia istilahnya. Fobia itu ada yang misalnya saya itu Pak Yunus ya, saya itu takut tempat tinggi atau yang dikenal dengan akrofobia. Ada orang yang agorafobia, takut dengan tempat yang ramai. Ada yang sosial fobia, takut dengan orang-orang tertentu. Ada yang klaustrofobia, ya, dia takut dengan ruang sempit. Ada yang niktofobia, takut dengan gelap. Sebenarnya fobia-fobia itu adalah mekanisme kontrol dalam diri kita. Jadi dengan adanya fobia itu sebenarnya untuk mengontrol keberanian kita yang bisa saja bablas. Tetapi ketika orang berada dalam situasi seperti itu, sebenarnya ada terapinya. Ada orang yang ketakutan-ketakutan tertentu, ada terapinya. Nah, tetapi kalau pertanyaan Pak Yunus tadi, kalau orang itu dihinggapi, dijejali ya, diberi masukan-masukan yang negatif, yang pasti akan mengancam kepribadiannya. Dia cenderung akan reaktif, bahkan akan menurunkan daya imun. Coba saya memberi contoh Pak Yunus. Ketika Pak Yunus lihat berita di COVID-19 ini, tinggal cara pandang, kita mau melihat yang kena positif, atau yang sembuh, atau yang mati. Nah, kalau konsentrasi kita melihat yang mati, itu juga akan langsung melemahkan kita. Akhirnya kita keluar rumah juga kan takut. Dan ini sangat berbahaya. Dan ketika orang takut, sudah pasti dia tidak mungkin bahagia. Karena saya seorang pendeta, saya mengutip beberapa ayat ya Pak Yunus ya. Misalnya Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dimulai dari sini, kalau kita biasakan menerima hal-hal yang positif, itulah yang disebut dengan pembaharuan budi, ya, pemberian cara berpikir. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 berkata begini Pak Yunus, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi kuasailah dirimu. Di dalam teks Timotius sebenarnya Paulus hendak mengatakan kuasai dirimu itu kamu harus membentuk sebuah spiritualitas baru, banyak berelasi dengan Tuhan, kamu tetap memiliki cara pandang yang positif bahkan terhadap yang negatif sekalipun yang dikatakan sebagai penderitaan. Dan bagi saya itulah tugas kita. Kalau kita sudah bisa melihat hal-hal yang menderita dianggap negatif oleh dunia ini dengan cara berpikir yang baik, maka menolong kita. 1 Petrus 4 ayat ke-7 berkata begini Pak Yunus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sampai di sini Petrus pun sedang mengajarkan kita bahwa dalam zaman yang sukar ini butuh ketenangan. Nah, kalau kita reaktif bagaimana kita bisa tenang? Kalau kita tenang justru kita dapat berdoa dan di dalam doa itu mendapatkan kekuatan. Saya senang dengan kalimat yang dikatakan oleh seorang kaisar Romawi yang sangat terkenal. Dia juga adalah seorang filsuf, dia namanya Marcus Aurelius. Dia berkata begini Pak Yunus, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Oleh karena itu jaga dan peliharalah sehingga Anda tidak memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan kebajikan dan perangai yang baik. Atau kalimat terakhir saya ubah begini,
peliharalah dengan baik cara berpikir kita sehingga kita tidak lagi berpikir soal negatif. Itu sederhana. Jadi kalau pertanyaan Pak Yunus tadi, bagaimana pengaruh kalau kita mendapat informasi negatif, pasti akan membentuk kepribadian kita. Itu saja sederhana. Begitu Pak Yunus. Kita akan lebih menukik lagi nih Pak Daud. Iya. Dari tema kita bagaimana gereja itu melawan narasi-narasi negatif. Kita lihat gereja itu kan harusnya menebar positif, ya, selalu positif. Betul. Jadi, gereja dalam menghadapi riuhnya narasi negatif yang menjalar begitu cepat itu bagaimana reaksi gereja? Apa yang dilakukan gereja untuk hal tersebut, Pak Daud? Mungkin saya akan menjawab berdasarkan praktek yang kita lakukan di Gereja Isa Al-Masih Galunggung tentunya ya. Tidak mau merasa bahwa kita lebih baik dari gereja lain. Tapi paling tidak pengalaman-pengalaman kita sehingga kita bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu seperti pertanyaan Pak Yunus tadi. Nah, bagi saya ada 3 jawaban yang penting yang harus menjadi identitas dari gereja untuk menghadapi riuhnya narasi-narasi negatif tadi. Pertama, gereja harus menjadi benteng sistem, baik itu dalam hal teologi maupun benteng sistem dalam hal operasional bergereja. Jadi kalau gereja sudah mempunyai sistem dengan baik, kita nggak akan terpengaruh dengan apapun. Misalnya dalam menghadapi wabah corona, ya sekarang ini. Gereja kita kan sudah punya sistem, ya sudah punya sistem dan didasarkan oleh teologi. Didasarkan oleh teologi, artinya bahwa teologi ini tidak sebuah ciptaan kita sendiri, tapi didasarkan oleh firman Tuhan. Nah kalau gereja menjadi benteng, ketika orang berkata kondisinya begini, gereja tetap kuat. Namanya benteng, kita sudah punya basis teologi. Sudah punya basis teologi dan itu firman Tuhan. Sehingga jemaat nggak akan takut. Pasti tidak akan takut karena basisnya jelas. Nah tetapi persoalannya yang terjadi sekarang ini, banyak orang tidak memiliki basis benteng dengan baik. Atau teologi dengan baik. Terombang-ambing. Saya memberikan contoh. Pada saat tertentu seorang warga gereja berkata, kita harus memperhatikan kesehatan. Ngapain kita kumpul lalu bisa sakit? Bisa. Tapi ada sisi yang lain, orang berkata, kita punya iman yang kuat. Kenapa kita harus takut dengan kondisi seperti itu? Nah untuk menghadapi 2 konsep ini kan tidak mudah. Misalnya bagi seorang pendeta. Karena itu pendeta harus menyatukan 2 konsep itu dengan cara yang sehat. Yaitu pengajaran teologi. Jadi memastikan bahwa kesehatan penting. Tetapi teologi juga tidak kalah penting. Artinya bahwa kita tetap merawat diri kita secara sehat. Tapi kita juga memiliki konsep bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Jadi gereja harus jadi benteng. Kalau gereja itu pagarnya lemah, saya yakin dia akan terombang-ambing. Dia bisa jadi makin takut. Apalagi menghadapi berita-berita negatif. Sudah pasti akan membunuh dirinya. Nah yang kedua, selain gereja menjadi benteng tadi, gereja juga harus menjadi juru bicara Tuhan atau bahasa yang umum kita kenal adalah suara kenabian. Nah sekarang bayangkan dalam kondisi seperti ini, para nabi-nabi, kalau saya menerjemahkan para pendeta-pendeta itu tidak wise. Dia tidak bisa menerjemahkan konteks kesehatan, konteks teologi dengan benar. Saya agak takut. Jangan-jangan dialah yang menenggelamkan gereja itu. Nah saya memberikan contoh karena waktu minggu lalu kan saya berkhotbah tentang Yeremia. Yeremia dikatakan sebagai seorang nabi yang gagal. Tapi perjuangan untuk mengatakan sesuatu yang benar itu tidak pernah berhenti. Nah gereja juga begitu. Ini saya memberikan contoh saja. Misalnya sekarang dalam penanganan COVID-19. Saya itu betul-betul sedih sebenarnya dengan Indonesia Pak Yunus. Karena di tengah-tengah semua gencar untuk bagaimana melawan virus ini, kerja pemerintah bagaimana untuk semua mendukung melawan virus ini. Tapi ada orang kemudian mengungkapkan berita-berita yang negatif menakutkan. Saya berharap tidak terjadi dalam gereja. Tetapi bisa juga mempengaruhi gereja. Sehingga gereja kemudian menjadi takut. Jadi bukan hanya takut, menjadi pengecut. Ini sangat berbahaya. Apalagi sekarang ini cenderung yang saya katakan tadi, orang bisa sebar hoax, ada propaganda-propaganda. Kalau misalnya kita tidak sepakat dengan pemerintah kan ada jalur konstitusional. Jalur melewati narasi-narasi negatif misalnya lewat WA itu sangat berbahaya. Karena sebenarnya kita sudah punya jalurnya. Jadi sebenarnya dalam konteks sekarang ini saya lebih senang orang Kristen itu belajar dia punya sistem.
Gerejanya ada sistem nggak? Ikut aja sistem itu. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Apalagi misalnya kita tuh tiba-tiba menjadi ahli untuk COVID. Kita bisa share apa saja tentang COVID. Padahal kita sendiri nggak tahu. Kita dapat dari orang, kita share. Padahal kita share itu bisa menakutkan. Bahkan orang yang jantungan bisa mati karena kita men-share sesuatu yang menakutkan. Jadi, tapi nanti saya akan jelaskan. Nah, yang ketiga Pak Yunus. Yang ketiga adalah gereja harus sebagai pelaku kebenaran. Dia memang menyuarakan kebenaran, tapi pada saat yang sama dia harus melakukan sesuatu dengan benar. Misalnya di gereja kita melakukan sesuatu dengan benar, tidak ada yang keliru. Tidak ada hukum yang kita langgar sekarang ini, tidak ada sama sekali. Misalnya kebaktian jam berapa, protokol kesehatannya seperti apa. Dan bagi saya gereja harus menjadi prototipe di situ. Gereja tidak boleh bersembunyi dalam ketakutan, buktikan. Nah, artinya bahwa Galungguk sudah mengerjakan taat pada pemerintah, dia membuat protokol kesehatan, ada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan pemerintah. Saya yakin pemerintah kan membuat kebijakan-kebijakan baik berkaitan dengan corona ini kan demi kita. Ya, kita terjemahkan dengan baik. Jangan sampai gereja atau warga gereja yang terus malah membangun opini, membangun narasi. Misalnya narasinya begini, wah pemerintah itu kan hanya membiarkan ekonomi bertumbuh, lalu biarkan rakyat mati. Di mana pemerintah yang memiliki konsep seperti itu? Kita punya basis data nggak berbicara bahwa pemerintah itu memang hanya mengembangkan ekonomi lalu membiarkan rakyat mati? Saya berpikir sederhana Pak Yunus, ekonomi maju kalau rakyat mati kan juga nggak ada guna. Itu cara berpikir sederhana. Nah, jadi dalam menghadapi corona ini, cara yang paling baik bukan saja kita taat protokol, hindari narasi-narasi negatif itu. Termasuk sesama anggota gereja, itu bisa atau antar pendeta. Saya pernah katakan waktu itu bahwa di dalam menghadapi corona ini, Pak Menteri Kesehatan berulang-ulang kali mengatakan self-limiting disease. Artinya bahwa dengan membatasi diri, kita bisa untuk menghadapi corona itu. Jadi yang garda depan itu kita, bukan dokter. Dokter jumlahnya terbatas. Kita yang garda depan, kita yang menjaga dengan tertib. Misalnya di gereja kita kan ada prosedur masuknya ya Pak ya. Terutama penggunaan masker. Saya tangkap apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil berkata bahwa penggunaan masker itu hampir pasti menolong menyelamatkan kita. Nah berarti kalau kita berada di tempat tertentu dengan menggunakan masker selesai, artinya bahwa tidak ada persoalan. Tapi kemudian kita mengikuti lagi aturan protokol WHO dengan mencuci tangan, jaga jarak cukup. Dengan begitu, nah saya memberikan contoh kembali pada waktu Nazi Jerman ini. Saya suka membaca buku sejarah. Orang bertanya, Adolf Hitler itu dia Kristen bukan? Wah, Adolf Hitler itu ketika dia masa remaja dia sudah menjadi putra altar di gereja Pak Yunus. Dia seorang Kristen, bahkan dia mendukung gereja. Konsep-konsep pun diterima oleh gereja pada waktu itu. Tetapi disinilah letak permainannya Hitler. Sebuah propaganda yang mempengaruhi orang-orang gereja pada waktu itu untuk mengikuti keinginannya. Karena ujung-ujungnya sebenarnya Hitler mau mengatakan yang menjadi Tuhan itu saya. Dan gereja terjebak di dalamnya. Itu sebabnya muncul yang namanya Dietrich Bonhoeffer. Nah sampai di sini saya menyimpulkan dengan sederhana, ternyata menjadi orang Kristen dan menjadi warga gereja itu dua hal yang berbeda. Dia bisa menjadi warga gereja, tapi belum tentu dia menjadi orang Kristen. Karena menjadi orang Kristen kan selalu harus nuansanya positif kan, bukan negatif. Karena itu kalau Pak Yunus tanya kepada saya, apa caranya supaya kita bisa terhindar dari hal-hal negatif? Sekarang kalau kita sudah tahu berita itu negatif, jangan dibaca, jangan di-share. Apalagi kalau kita nggak tahu sama sekali tentang isinya itu mau seperti apa. Apalagi yang mengirim itu orang-orang yang memang terbiasa dalam berpikir negatif. Sudah jangan diabaikan saja. Tetapi kalau kita berani, bacalah saja, lalu cross check. Benar nggak ini? Tanya kepada sumber atau informan yang lebih valid. Nah kalau kita dapat informasi, tetap hati-hati dengan jari ini. Sebab pada saat yang sama ketika kita share berita-berita itu, maka itu akan membangun sebuah
ketakutan yang luar biasa. Dan itu berarti kita telah melanggar firman Tuhan. Karena kita dipanggil untuk memberitakan sesuatu yang penuh sukacita dan bahagia, bukan yang menakutkan. Nah, kebanyakan sekarang di masa pandemi ini orang copy paste ya. Orang copy paste, dapat informasi kirim, informasi kirim. Akhirnya berita sebenarnya yang positif berubah menjadi negatif. Gitu Pak Yunus. Iya. Ini pertanyaan terakhir Pak Daud. Bagaimana sih membina jemaat atau mengedukasi jemaat? Apakah cukup dengan khotbah saja di hari Minggu? Karena situasi sekarang ini kan kita sukar bertemu dengan jemaat. Bagaimana itu Pak Daud? Iya. Ya, sebenarnya khotbah di mimbar itu masih menjadi media yang paling mumpuni dalam konteks sekarang. Karena ketika dia berkhotbah, jemaat yang hadir dikit, tetapi secara offline kan dia masih banyak orang masih menikmati. Jadi sekarang orang konsennya di situ. Sudah tidak ada yang lain. Saya waktu kuliah dulu, saya pernah membaca sekitar semester 4 atau semester 5, saya pernah membaca dan buku itu masih saya bawa sampai sekarang. Itu buku ditulis oleh James Fowler. Dia ahli psikologi agama-agama. Dia mengatakan begini, konsep kepercayaan kita itu sebenarnya dimulai seperti anak-anak. Jadi dia belajar jalan, dia mengenal dulu, oh Tuhan, tapi sebatas ya dia tahu. Lama-kelamaan dia mulai coba untuk mendalami. Dia mendalami, lalu kemudian dia berefleksi. Sampai pada puncaknya dia sadar bahwa dia itu selalu akan menyatu dengan pencipta. Itu orang yang beriman, orang yang memiliki kepercayaan yang benar. Jadi kalau orang yakin ada di dalam Tuhan, sebenarnya dia tidak dikuasai oleh ketakutan. Kalau pakai teorinya James Fowler tadi ya, ini saya hanya untuk mengenang saja. Tetapi kembali ke pertanyaan Pak Yunus tadi, bahwa mimbar gereja masih tetap akan menjadi kekuatan. Itu sebabnya kalau saya pribadi Pak Yunus, saya mengatakan bahwa tidak ada khotbah yang tidak mengandung unsur pengajaran. Semua khotbah harus mengandung unsur pengajaran. Tidak boleh ada khotbah yang menina-bobokkan, tidak boleh ada khotbah yang hanya menyenangkan telinga, tidak boleh. Semua khotbah harus mengandung pengajaran, termasuk misalnya dalam kebaktian kebangunan rohani. Kadang-kadang lucu Pak Yunus, kadang-kadang orang kalau masuk di kebaktian kebangunan rohani seolah-olah akalnya dibuang. Jadi seolah-olah hati dan perasaan, padahal tidak boleh. Nah, di masa pandemi ini, gereja harus menggunakan mimbarnya untuk mengingatkan jemaat, mengajar jemaat, menebar sesuatu yang membuat mereka berani. Itu prinsipnya. Nah, tapi kan tidak cukup hanya lewat khotbah. Bagaimana dengan dia tiap-tiap hari? Sebenarnya ada keunggulan pelayanan lewat online ini ya. Jemaat bisa tiap-tiap hari kemudian mendengar lagi, melihat lagi khotbah-khotbah itu nggak ada masalah. Tapi gereja juga harus menggunakan media-media yang lain. Sekarang kan ada namanya Facebook, ada namanya Instagram, ada WA ya. Itu mereka bisa misalnya kirim renungan, kirim pujian dan seterusnya. Dan pesan-pesan yang baik positif. Makanya kan saya selalu mewanti-wanti di grup-grup. Supaya selalu yang di-share itu adalah sesuatu yang positif. Kalau kita nggak tahu benar apalagi itu negatif, jangan. Sebab kita itu jadinya tidak meneguhkan dan menguatkan, tapi justru kita menebar ketakutan-ketakutan itu. Nah, bersyukur juga di gereja kita. Jemaat selalu inginnya kan face to face, tapi kan kita tidak bisa, pertanyaan Pak Yunus tadi. Selain lewat kebaktian online dan sekarang sudah offline, kita sudah akan masuk ke minggu ketiga besok, kita bisa menggunakan yang lain. Misalnya sapaan kepada jemaat. Dan yang kita kerjakan adalah para pendeta itu selalu menyapa jemaat pagi-pagi untuk jemaat memperoleh kekuatan meskipun dia tidak bertemu secara fisik. Nah, itu akan menolong. Tapi apakah cukup? Belum cukup juga Pak Yunus. Makanya di gereja kita nanti mulai bulan Juli, setiap jemaat kategorial, mulai dari jemaat umum, ada anak-anak, ada remaja, pemuda, akan diberikan saat teduh, ya, saat teduh yang membuat mereka itu merasa disapa tiap hari, supaya jangan disapa oleh berita-berita negatif. Nah, kalau formasi spiritual yang dikerjakan gereja kita kan cukup sebenarnya. Misalnya dengan kita selalu mengajak orang berdoa, kita mendoakan, kita menelpon pribadi, kita punya ruang grup untuk doa bersama lewat aplikasi. Dan saya kira itu akan menolong. Jadi kalau prinsipnya sekarang ini
gereja sudah melakukan, dan puncak dari sebuah pembinaan di gereja kita adalah lewat podcast ini sebenarnya Pak Yunus. Jadi podcast ini adalah bentuk edukasi dan kita sudah berjalan sekian lama. Kalau jemaat dia rajin, dia setia mengikuti podcast, dia akan mendapatkan pencerahan daripada dia mendapat informasi dari luar. Dan bagi saya ini memang cara yang kita pakai karena pertemuan kategorial secara fisik kan sudah tidak mungkin. Jadi sebenarnya sampai pada tahap ini saya bersyukur bahwa kita telah mengerjakan sesuatu untuk mengedukasi jemaat supaya selalu berpikir positif. Oke Pak Daud, pembicaraan yang cukup membuka wawasan kita dan memperkuat iman kita. Dan seperti biasa, sembari saya akan menyimpulkan obrolan kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh Saudara Petra, yang akan diiringi oleh Caca, Gilbert, dan Faro. Silakan. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu di batas akhir kekuatanku. Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah, tinggalkan masa berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian.
Ya, terima kasih pujiannya Petra, terima kasih Caca, Gilbert dan Faro. Dan Pak Daud, saya akan menyimpulkan obrolan kita. Obrolan kita kali ini adalah saya simpulkan sebagai hal-hal negatif tidak akan pernah menguasai kita jika kita tidak mengizinkannya. Amin. Iya. Nah, seperti biasa Hack Lover, sebelum kita mengakhiri Hack Show semakin berakal semakin beriman, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pak Daud. Silakan Pak Daud. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Engkau yang berkuasa atas apa yang ada di dalamnya. Dan ketika hari-hari ini kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami juga percaya bahwa Engkau lebih berkuasa dari sakit penyakit dan virus apapun. Dan ada waktunya Tuhan virus ini akan selesai sehingga kami dapat hidup dengan baik, tetapi penuh dengan tertib dan tentu juga dengan waspada. Kini kami berdoa memberkati pemerintah kami, gugus tugas, dan semua unsur pemerintah yang berkaitan di dalamnya. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk dapat mengerjakan tugas dengan baik, untuk dapat menghalau virus ini. Dan ajar kami sebagai rakyat untuk taat dan tertib, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan di dalam iman kami percaya kami akan sehat dan terlindungi. Kini kami berdoa bagi seluruh jemaat, biarlah Engkau memberkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, mungkin dalam bisnis mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keluarga mereka, dalam studi mereka, kerohanian. Bahkan kalau hari-hari ini ada jemaat-jemaat kami, sahabat-sahabat kami yang dikuasai oleh narasi-narasi negatif yang menakutkan kami, berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu yang menguasai kami. Amen. Sehingga hal-hal positif yang kami pikirkan, karena kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada sukacita dan kami akan melewati masa-masa yang sukar ini. Tuhan memberkati seluruh pendengar dan penonton setia acara ini. Kami percaya bahwa pada siang hari ini kehidupan mereka dipelihara sempurna oleh Tuhan, berkat-Mu melimpah atas mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sampai di sini obrolan kita Hack Show kali ini. Semakin berakal, semakin beriman. Dan jika Anda ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi kami. Bisa tulis dalam komentar di channel YouTube kami atau hubungi kami lewat WA di 081321314688. Syukur pada Allah, Deo Gratias.